Bersiap. Beri salam. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sepertinya ada yang tidak hadir ya, saya lihat. Tapi sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita lancar. Ada yang bisa kita lihat siapa yang bikin doa? Ya, silakan ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga Allah kalian terutama Allah di angkau di antara mereka dan di dalam waktu ini. Karena Maria punya Allah dan anak kamu ini sekarang mati. Terima kasih ya. Oke, baik. Sebelumnya untuk memastikan kalian hadir semua, saya absen dulu ya. Dengarkan namanya yang saya sebut namanya yang hadir ya. Alasan? Hadir, Sir. Cere Hilary, Java, Densa, Hadir, Sir. Santika. Hadir, Sir. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, tapi kita supaya lebih fresh, supaya lebih tidak terlalu kaku, kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Simple. Ice breakingnya harusnya dengarkan instruksi. Judulnya adalah dengarkan instruksi. Seperti biasa, supaya kalian bisa tidak salah paham. Oke ya? Ice breakingnya seperti ini. Kalau saya bilang jadi saya akan bacakan cerita pendek. Kalau saya bilang lari berarti gini. Oke, kalau saya bilang lari. Kalau saya bilang berhenti berarti duduk. Oke, dengarkan. Saya mulai dari sekarang. Pada pagi hari jam 7 pagi di SMP Purdarika ada anak yang bernama Johnson. Johnson datang ke SMP Purdarika dengan berlari. Sampai dia dibakar, dia disuruh berhenti. Ya, pada saat Johnson disuruh berhenti, dia ditanya, kenapa kau lari? Johnson bilang, harus berlari. Kenapa berlari? Saya terlambat saya. Oke, kalau sudah masuk sekolah, jangan berlari, stop di tempat. Stop, dia bukan berhenti. Dengarkan instruksinya, Nah, karena kamu berlari, kamu mungkin kabur mobil. Jadi saya mau kamu Johnson naik ke kelas dan berjalan. Setelah sampai di kelas, dia berhenti berlari. Berhenti berlari gimana? Ya, duduk dulu baru berlari. Nah, kan ada kata kunci itu kan berhenti berlari. Memori masuk dan kelas dimulai dan semuanya berhenti. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Makanya intinya simple, kalian harusnya lebih fokus karena seperti itu melatih konsentrasi dan instruksi.
Kalau serabung bilang instruksinya A, berarti harus A. Begitupun juga sama sensornya. Kalau instruksinya serabung bilang A, terus disuruh memenuhi B, yang mana kalian harus ikuti? Harus konfirman bertanya masih, memang sir, yang mana benar, yang A atau B? Jangan ikut dua-duanya. Jangan ikut karena takut bertanya, jangan kamu ikut dua-duanya. Ternyata salah satunya. Nah itu yang tidak boleh ya. Itu pelajarannya. Ya silakan. Oke baik. Saya akan menyampaikan materinya dengan topik tujuan AI. Sampai sini pernah dengar AI? Oke. AI apa itu kepanjangan dari AI? Tapi kalau bahasa Indonesia apa? Apa bahasa Indonesia? Kecerdasan buatan atau artifisial? Artifisial. Kalau buatan gimana? Gimana gitu ya? Selamat pagi teman-teman dan para guru-guru. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yes. Definisi AI. Kecerdasan artifisial dalam kurung KA adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mesin komputer yang memiliki kecerdasan secara artifisial. Manfaat AI dan nama penulis pada karya ilmiah. Manfaat dan keadilan. Kita harus memberikan manfaat dan masyarakat hidup berarti menghormati manusia dari bias yang Detik mana detik? Detik mana? Detik dari dulu. Ayo bro. Sensor ya. penelitian AS menemukan defek berdasar di Indonesia. Video dari Bapak Indonesia yang diupload pada 10 Oktober 2024 disampaikan bahwa penelitian asal Amerika Serikat Di zoom. Di zoom ya supaya ya. Geser di zoom. Apa etika menggunakan AI? Menekankan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, Transparansi. akuntabilitas, keamanan, serta penghormatan terhadap hak Asasi manusia. Dua. Apa nomor 2? Baik, keamanan. keamanannya sistem AI harus dirancang untuk melindungi data pribadi pengguna dari potensi percobaan, pelayanan atau pelanggaran. Next. Pengawasan etika dalam Etika dalam AI. Etika dalam AI adalah tidak multidisiplin yang mempelajari cara mengoptimalkan dampak menguntungkan dari AI sekaligus mengurangi risiko dan hasil yang merugikan. ya, next. Poster nih. Poster. Defect. Ini poster ya? Itu Defect ini mana? ada di situ. Defect mana? Ayat.
Sabar, sabar biar kalau kumpul semua kumpul ya. Kalau kumpul semua kumpul. Semua agak kumpul ya. Next. Nah, ini dalam. Ya, ini. Deepfake adalah konten palsu yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mereplikasi suara dengan sangat realistis, membuatnya tampak melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Contoh deepfake. Yang pertama, video pemilu 2024 yang menampilkan mantan Presiden Soeharto atau Presiden Jokowi berpidato dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Dan kedua, video Presiden Joko Widodo berpidato dalam bahasa Mandarin atau Arab yang menjadi viral menjelang pemilu. Padahal beliau tidak bisa berbahasa tersebut. Dan terakhir, video dan audio palsu yang menyebarkan berita bohong untuk merusak reputasi kelompok. Langsung namanya. Selamat pagi sir dan teman-teman. Hari saya akan mempresentasikan hasil kerjaan. Di zoom. Di zoom ya supaya. Ya. Geser di zoom. Siapa etika menggunakan AI? Menekankan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, Transparansi, akuntabilitas, keamanan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dua. Apa nomor 2? Baik, keamanan. Keamanannya sistem AI harus dirancang untuk melindungi data pribadi pengguna dari potensi percobaan, pelayanan atau pelanggaran. Next. Rasa etika dalam Etika dalam AI. Etika dalam AI adalah tidak multidisiplin yang mempelajari cara mengoptimalkan dampak menguntungkan dari AI sekaligus mengurangi risiko dan hasil yang merugikan. ya. Next. Poster. Deepfake. Ini poster ya? itu Deepfake mana? ada di situ. Deepfake mana? Ayat. Sabar biar kalau kumpul semua kumpul ya. Kalau kumpul semua kumpul. Semua agak kumpul ya. Next. Nah, ini dalam. Ya, ini. Deepfake adalah konten palsu yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mereplikasi suara dengan sangat realistis, membuatnya tampak melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Contoh deepfake. Yang pertama, video pemilu 2024 yang menampilkan mantan Presiden Soeharto atau Presiden Jokowi berpidato dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Dan kedua, video Presiden Joko Widodo berpidato dalam bahasa Mandarin atau Arab yang menjadi viral menjelang pemilu. Oke, sekarang saya akan kasih refleksi 3 pertanyaan yang tahu. Saya akan tunjuk secara random. Saya akan tunjuk Leo. Nah, Leo, jelaskan dan sebutkan apa itu AI generatif. AI generatif itu adalah buatan dari orang. Buatan dari orang.
Oke. Ada yang mau menambahkan tadi Leo katanya grafik terbawa dari manusia. Ada lagi? Ada apa? Ada lagi yang mau menambahkan? Katanya dia tadi AI itu adalah buatan orang manusia. Tidak lebih. Tepuk tangan buat Leo. Sampai bisa sebutkan apa saja manfaat dari kecerdasan buatan atau AI generatif. Apa saja manfaatnya tadi dibahas di ya. Oh sorry. Gerald. Ketujuh tadi sepatutnya ketujuh bagi semua harus siap. Sebutkan manfaat AI generatif. Ada berapa? Membantu. Keempat, ada yang bisa bantu Gerald? Ya, saya dulu. Membantu belajar. Bantu dalam belajar. Dua. Terus masih ada pas. Pas. Siapa yang bisa bantu? Cheryl. Membuat karya. Membuat video. Tepuk tangan buat semuanya. Pertanyaan terakhir buat kalian, saya rasa sudah tahu apa yang harus kita ketahui dalam etika AI generatif. Etikanya apa? Sebutkan satu saja. Etikanya, etika dalam proses AI generatif. Saya tadi sudah berproses. Saya mau menjelaskan. Tidak mencipta karya orang lain dan tidak menyebabkan uang. Tepuk tangan buat saya akan tutup kelas ini dengan saya akan nilai sebentar. Saya akan berikan nilai di classroom dan semoga yang kita sudah belajar hari ini kita sampaikan dengan benar dan jadinya itu tepat dengan kalian. Saya akan tutup dengan kelas hari ini dengan berdoa. Siapa yang bisa berdoa? Siapa? Makanya sudah berdoa. Jadi jangan lupa manfaat yang kalian sudah belajar hari ini harus diterapkan. Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya, risikonya dan etikanya itu harus kalian terapkan. Bukan hanya sekedar hanya di sini saja. Kalau kalian dapat hoax, kalian dapat deepfake, itu harusnya kalian cari tahu dulu benar atau tidak. Jangan langsung terima informasi, langsung menyebarkan. Itu salah. Bantu orang tuamu, mami papimu, mama papamu di rumah. Itu sudah benar kan? Coba cari tahu dulu aslinya benar atau tidak. Jangan langsung sebar ke grup WA, jangan langsung sebar ke grup temanmu dan itu hal yang salah. Tidak dibaca, hanya baca judul tapi tidak baca teks, itu salah. Harus baca teks ya, sumbernya. Makanya saya bilang tadi, sumber itu penting sekali. Sumber benarkah? Karena ada orang buat website sumbernya asal-asalan. Harus sumber resmi. Sumbernya resmi. Doa dimulai sekarang. Sebelum kita masih melakukan pelajaran kejelasan. Terima kasih. Silakan istirahat.